Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun banyak sekali kegiatan di luar rumah ya. Baik, saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Nama saya Tiara. Di sini saya akan memandu webinar kita hari ini. Yang teman-teman sudah pada tahu bahwa hari ini kita akan membahas betapa bahayanya rokok pada perokok aktif maupun pasif. Sudah lumrah sekali pasti teman-teman sering ngelihat orang merokok. Ada yang masih remaja sudah mulai merokok. Mungkin dari masih sekolah, entah SMP atau SMK, biasanya sudah coba-coba ngerokok, entah karena lingkungan dia yang rata-rata perokok, maka dari itu dia mau coba-coba, atau entah memang dia mau ngerasain apa itu rokok sampai yang sudah tua pun masih menjadi perokok aktif. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan membahas mengenai perokok aktif dan perokok pasif yang akan dijelaskan dengan Keki dan Karisma. Halo Keki dan Karisma. Ya, halo Kak Tiara. Halo teman-teman. Ya, halo, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik Kak. Semoga teman-teman yang ikut webinar kali ini juga dalam keadaan sehat ya. Nah, Kak, yang kita tahu nih banyak banget remaja bahkan anak sekolah yang udah nyoba-nyoba ngerokok dan menjadi perokok aktif sampai sekarang. Mungkin banyak yang tahu soal perokok aktif dan pasif, tapi belum tahu nih perbedaannya. Bisa dijelasin nggak, Kak? Apa sih perbedaan dari perokok pasif dan perokok aktif ini, Kak? Oke Kak, nah di sini jelas banget sih perbedaan dari perokok aktif dan perokok pasif. Kalau perokok aktif itu adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Rumah adalah tempat berlindung termasuk dari asap rokok. Perokok pasif harusnya berani menyuarakan haknya untuk menghirup asap rokok. Oh gitu Kak, baik Kak Eki. Nah jelas banget ya teman-teman perbedaan dari perokok aktif dan perokok pasif. Perokok ini kan bahaya banget ya Kak. Banyak yang tahu nih bahaya rokok tapi tetap dikonsumsi. Bahan bahaya apa sih Kak yang tergantung dalam rokok? Mungkin di sini bahan-bahannya banyak. Mungkin gue cuma sedikit sih ngejelasinnya. Contoh bahannya itu bahan-bahan bahayanya itu seperti nikotin, cairan berminyak tidak berwarna. Zat ini bisa menghambat rasa lapar. Jadi menyebabkan seseorang merasa tidak lapar karena menghisap rokok. Yang kedua, amonia. Gas yang tidak berwarna terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Memiliki bau yang sangat tajam dan merangsang. Yang ketiga itu formic acid. Cairan tidak berwarna, tajam baunya, bisa bergerak bebas dan dapat membuat lembuh. Yang keempat hidrogen, sianida. Gas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak ada rasa. Zat ini paling ringan dan mudah terbakar. Segitu aja sih yang bisa dijelasin. Ya, Kak Eki, terima kasih banyak nih Kak Eki. Nah, mungkin dari beberapa bahan yang udah disebutin Kak Eki, masih banyak lagi nih teman-teman, bahan yang bahaya lainnya. Ini teman-teman jadi tahu kan, bahan apa saja yang ada di rokok yang dapat membuat bahaya untuk tubuh. Kak Eki, mau tanya lagi nih, mungkin banyak yang tahu mengkonsumsi rokok itu berbahaya, namun masih saja dikonsumsi. Jika terus-menerus dikonsumsi, efek samping apa saja nih Kak yang akan dialami oleh perokok aktif? Jelas memang bahaya yang tergantung dalam bahaya dan jika terus-menerus dikonsumsi akan menimbulkan efek samping dan penyakit yang sangat bahaya pada perokok aktif seperti gangguan paru-paru. Ada banyak gangguan paru-paru yang dapat dialami oleh seorang perokok aktif seperti bronkitis kronis, emfisema, hingga kanker paru-paru. Masih banyak lagi yang lainnya. Oh, penyakit yang timbul ini serem-serem banget ya, Kak. Apalagi kan teman-teman di sini masih muda. Jaga badannya dan hidup dengan pola hidup yang sehat. Pasti banyak banget remaja yang udah terpapar menjadi perokok aktif ya, Kak? Iya banyak. Presentasi perokok remaja di Indonesia hingga saat ini adalah 69% remaja di Indonesia menjadi perokok aktif. Mereka tinggal dalam lingkungan dan keluarga perokok. Selain itu ada 89 juta anak yang terpapar asap rokok
dan terancam rusak kesehatannya. Dari jumlah tersebut ada 230.000 anak yang di bawah usia 10 tahun sudah menjadi perokok aktif. Oh, banyak sekali ya remaja yang sudah menjadi perokok aktif dan sayangnya lagi sudah menjadi perokok pasif. Kak Eki, kasih tips dong untuk teman-teman di sini agar terhindar dari perokok aktif. Banyak cara yang lebih positif untuk menghindari menjadi perokok aktif, apalagi untuk yang mau coba-coba ngerokok. Oh, iya. Yang mengolah stres, yang bisa menjadi salah satu alasan seorang memilih untuk merokok. Hindari pemicu, terapi pengganti nikotin. Libatkan keluarga dan teman dekat. Terapi berikut membersihkan rumah, olahraga, dan pola makan sehat dan olahraga yang rutin. Nah, masih banyak lagi hal positif yang bisa teman-teman lakukan ya daripada nyoba-nyoba buat ngerokok. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Eki atas penjelasannya hari ini. Semoga berkat informasi yang Kakak dapat menyadarkan para remaja betapa bahayanya merokok. Ya, sama-sama. Ya, selain perokok aktif, kan ada nih perokok pasif. Nah, kita minta penjelasan dari Karisma, seberapa bahaya menjadi perokok pasif. Silakan Karisma. Baik, terima kasih Kak Tiara. Kita kan tahu ya, asap rokok itu adalah polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan terhirup oleh perokok pasif 5 kali lebih banyak mengandung karbon monoksida, 4 kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin. Oh gitu, aduh bahaya banget ya Kak. Efek apa sih Kak yang akan timbul jika menjadi perokok pasif? Efek bagi orang yang tidak merokok nih ya, kayak udah pasti nih asap rokok selalu tidak menyenangkan lah ya bagi yang menghirupnya, terus kayak berbau, mengiritasi hidung dan mata, karena asap rokok tuh mengandung sekitar 7.000 bahan kimia berbahaya, seperti karbon monoksida, hidrogen cyanida, dan benzena. Jika terpapar secara terus-menerus, asap rokok dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh serta menimbulkan masalah kesehatan lah ya bagi siapapun yang menghirupnya. Oh bahaya banget ya Kak. Oh iya, Karisma tahu nggak sih berapa kasus korban yang menjadi perokok pasif di Indonesia? Yang aku tahu sih setiap tahun WHO mengatakan bahwa ada sekitar ya 225.700 orang di Indonesia yang meninggal akibat merokok atau penyakit lain lah ya yang berkaitan dengan tembakau. Mereka biasanya rentan banget tuh terkena berbagai penyakit seperti bronkitis, kanker usus, kanker hati, stroke, dan berbagai penyakit akibat asap rokok. Dan juga banyak banget nih warga Indonesia terpapar asap rokok karena 91,8% para perokok merokok di rumah. Banyak banget ya Kak korban dari perokok aktif, sayang banget pasti. Iya. Terus aku juga pernah baca nih penelitian mengenai kanker paru menunjukkan suatu kombinasi peningkatan resiko 24% lebih tinggi karena kanker paru pada mereka yang terpapar asap rokok dalam rumah. Karena adanya resiko ini, berbagai upaya dilakukan oleh banyak negara untuk melindungi mereka yang bukan perokok dari asap rokok melalui perundangan dan persuasi dengan menjadikan makin banyak alat transportasi, tempat-tempat umum, tempat kerja, dan rumah menjadi kawasan tanpa asap rokok. Bahaya banget ya Kak menjadi perokok pasif. Iya Kak, bahaya banget kalau misalnya jadi perokok pasif tuh. Nah Kak, bisa nggak kasih tips kesehatan di lingkup perokok aktif dan tips agar terhindar dari asap rokok nih? Tips ya, kalau tips sih mungkin lebih ke mengingatkan dengan sopan saat melihat para perokok yang lagi merokok di sembarang tempat, terus kayak menghindari berkumpul dengan perokok dan lebih baik cari tempat lah ya yang memiliki udara segar serta terbebas dari asap rokok, terus melarang orang merokok di dalam rumah biar kalian dan anggota keluarga yang tidak merokok terbebas dari paparan asap rokok. Terus memilih ruangan bebas asap rokok saat berada di tempat umum itu penting banget, kayak warung, kafe, atau kantor. Jangan lupa juga menggunakan masker saat keluar rumah untuk mengurangi paparan asap rokok.
Nah, ya, jadi bagi teman-teman yang tidak merokok dapat dipraktekkan tips sehat dari Karisma ya, dan tidak perlu sungkan untuk menegur apalagi di sekeliling teman-teman ada anak kecil. Pasti kasihan banget nih. Iya, benar banget, Kak. Soalnya kenapa bahaya asap rokok ini kan terhadap kesehatan harus disadari ya oleh setiap orang. Iya, Jangan betul. karena satu orang merokok, banyak orang jadi ikut terancam penyakit berbahaya karena rokok, Kak. Oh, benar banget. Karena tidak hanya perokok aktif yang mendapatkan efek samping, tapi semua orang yang terpapar asap rokok tersebut juga dapat efek sampingnya dan sangat membahayakan. Ya, terima kasih sekali nih Kak Eki dan Karisma atas informasi dan pengetahuan yang sudah Kakak berikan hari ini ya. Ilmunya jadi berguna banget nih pasti buat teman-teman di sini dan jadi tahu lagi mengenai bahaya dan resiko yang akan didapat menjadi perokok aktif maupun pasif. Ya, sama-sama Kak Tiara. Ya, baik Sama-sama, Kak. Iya, Karisma. Baik, saya akan akhiri webinar kali ini. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jaga diri dan hidup dengan pola yang sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.